Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Kabar paling mengejutkan datang dari kubu Ducati, ketika sang bos besar dengan tegas membenarkan rumor bahwa Marc Marquez menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup menggembirakan dari cedera bahunya. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait tanggal kembali balapnya, pernyataan dari manajemen Ducati ini membuka kemungkinan bahwa Marquez bisa kembali tampil di lintasan, termasuk di seri Australia mendatang. Seperti diketahui, Marquez mengalami kecelakaan berat pada balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Akibat insiden tersebut, ia harus menjalani operasi di bahu kanannya dan kini telah dipindahkan kembali ke Madrid untuk memulai fase pemulihan intensif. Operasi berhasil dilakukan dan ia kini menjalani tahap rehabilitasi, dengan harapan respons tubuhnya terhadap terapi bisa mempercepat proses penyembuhan. Dalam jumpa pers internal Ducati yang bocor ke media, Direktur tim menyebut bahwa tim sangat optimis bahwa Marquez bisa sembuh lebih cepat dari prediksi awal. Mereka menyebut bahwa perkembangan terakhir menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih signifikan dari dugaan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya meredam spekulasi liar bahwa pembalap andalan mereka mungkin harus absen dalam beberapa balapan penting musim ini. Namun, Ducati juga bersikap realistis dan sudah menyiapkan skenario cadangan apabila Marquez belum cukup fit untuk tampil di Australia. Dalam pengumuman resmi singkatnya, Ducati menyebut bahwa Michele Pirro, pembalap uji coba resmi Ducati sejak lama, akan turun sebagai pengganti Marquez untuk seri Australia. Keputusan ini tampaknya sudah dipersiapkan jauh hari, karena tim tidak mau mengambil risiko jika kondisi Marquez belum memungkinkan. Pirro sendiri bukan sosok asing bagi Ducati. Sebagai pembalap uji coba yang berpengalaman, ia sudah sangat memahami karakteristik motor Desmosedici GP25 dan telah mendukung pengembangan tim di latar belakang. Ducati dalam pernyataannya juga menekankan bahwa Pirro hanya akan mengambil alih untuk sementara, mewakili posisi yang ditinggalkan Marquez selama tahap pemulihan, dan jika Marquez sudah fit, dia akan kembali mengambil alih kursi tim utama. Mengenai durasi pemulihan Marquez, Ducati menegaskan bahwa belum ada estimasi pasti kapan ia bisa kembali balap. Semua bergantung pada bagaimana tubuhnya merespon program rehabilitasi, latihan fisik, dan evaluasi medis berkala. Manajemen tim menyatakan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru memaksakan dia turun jika belum benar-benar pulih, karena risiko kambuh atau cedera lanjutan akan sangat tidak diinginkan di tengah persaingan ketat MotoGP. Ketika ditanya kemungkinan Marquez tampil di Australia, Ducati memberikan jawaban yang hati-hati. Ada kemungkinan, tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan, kita tidak akan memaksakan. Pernyataan ini mencerminkan sikap dual track mereka. Satu sisi memberi semangat bahwa comeback masih sangat mungkin, sisi lain menjaga penyusunan rencana kontingensi agar tim tidak berada dalam posisi darurat. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa jika Marquez benar turun di Australia, itu akan menjadi comeback spektakuler yang menambah drama musim ini. Kontribusinya bisa sangat vital dalam persaingan gelar, terutama mengingat performanya bersama Ducati musim ini yang sudah menuai banyak pujian. Namun, jika ia absen, Pirro akan mendapat kesempatan langka untuk tampil di pentas MotoGP dengan motor pabrikan, momen yang bisa menjadi ujian langsung terhadap kemampuannya. Ducati sendiri sampai sekarang belum mengeluarkan rincian teknis lebih jauh tentang kondisi Marquez, apakah ada adaptasi khusus terhadap motor selama proses pemulihan, atau bagaimana strategi tim akan dibagi jika Pirro harus turun. Semua masih tergantung pada hasil evaluasi medis dan sinyal positif dari program rehabilitasi. Meski demikian, langkah Ducati mempersiapkan Pirro sebagai pengganti menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berada dalam tekanan ketika seri Australia tiba. Apalagi musim MotoGP sangat kompetitif dan absennya satu pembalap utama bisa berdampak besar terhadap posisi tim dan pembalap lain dalam klasemen. Bagi para penggemar dan pengamat, sorotan utama tentu bagaimana kondisi Marquez dalam beberapa hari ke depan. Jika ia menunjukkan progres pemulihan yang solid, kemungkinan comeback di Australia tidak bisa diabaikan. Tapi jika belum siap, Pirro akan mendapat panggilan darurat untuk menjaga keterwakilan Ducati di lintasan. Dengan demikian, saat ini Ducati menjalankan strategi dua jalur, berharap Marquez bisa segera pulih sekaligus menyiapkan Pirro sebagai opsi realistis demi menjaga kontinuitas tim. Semua mata akan tertuju pada laporan medis selanjutnya dan perkembangan latihan Marquez hingga menjelang balapan Australia. Apapun keputusannya,
Tim Ducati tampaknya menyambutnya dengan kesiapan matang agar tak gentar menghadapi segala kemungkinan. Davide Tardozzi tak ragu menyuarakan keyakinannya, Marc Marquez memiliki peluang untuk tetap kompetitif selama 7 tahun ke depan, selama ia berhasil menjaga tubuhnya tetap sehat dan bebas dari cedera serius. Pernyataan tersebut muncul saat Marquez baru saja mengukir sejarah dengan merebut gelar MotoGP 2025 di musim perdananya bersama Ducati, pencapaian yang luar biasa dan tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar balap. Sebagai manajer tim Ducati Lenovo, Tardozzi pernah membawa Francesco Bagnaia meraih gelar beruntun pada 2022 dan 2023. Kini, melihat kesuksesan Marquez, ia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh apa yang bisa dicapai oleh pembalap asal Spanyol itu. Saya sudah menang bersama Bagnaia di 2022 dan 2023, dan sekarang bersama Marc Marquez di 2025, ujar Tardozzi, seperti dikutip dari media Motosan. Kemenangan Marquez ini menjadi satu babak baru dalam karirnya. Setelah sebelumnya dominan bersama Honda, kini ia membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan mesin, tim, dan gaya balap baru. Namun, pencapaian ini tak lepas dari tantangan besar. Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, yang memaksanya absen dalam 2 seri penting, Australia dan Malaysia. Cedera yang dialami tentu menjadi ujian besar bagi daya tahan fisik dan mentalnya. Namun Tardozzi tetap optimis. Menurutnya, masa depan Marquez bisa awet jika sang pembalap mampu menjaga kondisi fisiknya dan menghindari cedera yang parah. Dengan kondisi ideal, Tardozzi meyakini Marquez bisa tetap bertarung di level tertinggi hingga 2032, rentang waktu yang cukup panjang di dunia balap dengan banyak variabel tak terduga. Keyakinan seperti itu sah-sah saja mengingat apa yang telah ditunjukkan Marquez dalam karirnya. Bahkan di usia yang tak lagi muda menurut standar atlet balap, dia tetap menunjukkan semangat, insting balap, dan kemampuan adaptasi terhadap motor baru. Bagi banyak pihak, dia bukti nyata bahwa bakat dan pengalaman tetap bisa bersinar, bila didukung disiplin, kerja keras, dan manajemen cedera yang tepat. Tren pembalap veteran yang tetap kompetitif kini makin menarik perhatian publik. Saat ini para penggemar MotoGP tidak hanya menantikan siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu bertahan lebih lama di puncak, melewati batas usia dan ekspektasi. Marquez, dengan latar belakang luar biasa dan semangat pantang menyerahnya, menjadi figur yang relevan dalam narasi tersebut. Di sisi tim dan teknis, Ducati pun berada di posisi ideal untuk menjaga performa jangka panjang Marquez. Dengan perangkat mesin, strategi tim, dan pengembangan yang terus berjalan, mereka punya modal penting untuk mendukung pembalapnya agar tetap berada di garis depan. Kombinasi antara kemampuan teknis tim dan pengalaman Marquez bisa menjadi formula sukses untuk menghadapi persaingan baru dari pembalap muda. Meski demikian, rintangan tetap nyata. MotoGP adalah arena keras di mana kecelakaan, perubahan regulasi, dan ketatnya persaingan bisa mencabut performa siapapun. Hanya mereka yang mampu menjaga konsistensi, adaptasi terhadap teknologi baru, dan kesehatan tubuh yang akan bertahan lama. Klaim Tardozzi soal 7 tahun ke depan tentu akan diuji oleh realita, mulai dari tekanan fisik hingga persaingan generasi baru yang haus prestasi. Sekarang ini, publik ramai membicarakan seberapa jauh Marquez masih punya kesempatan untuk tampil dominan menghadapi pembalap muda penuh talenta. Media sosial, forum penggemar, dan liputan MotoGP makin sering menyoroti karir jangka panjang pembalap veteran. Apakah mereka akan meledak atau melempem saat usianya makin bertambah? Dalam konteks itu, keyakinan Tardozzi menjadi bumbu menarik dalam diskusi tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, what if prediksi Tardozzi itu tepat? Jika Marquez benar bisa bersaing hingga 7 tahun lagi, maka sejarah MotoGP akan mencatatnya sebagai salah satu pembalap paling langgeng dan adaptif. Ia bisa melintasi ujian fisik, perubahan teknologi, dan tekanan generasi baru, dan tetap relevan. Ada banyak contoh atlet dari cabang olahraga lain yang tetap tampil tinggi di usia matang, dan Marquez berpotensi menapaki jalan itu jika semua faktor mendukung.
Namun jika prediksi tersebut tak tercapai, itu pun bukan kegagalan mutlak, karir luar biasa dan gelar yang sudah diraih akan tetap menjadi warisan besar. Tetapi tentu semua mata akan tetap terarah ke performa Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan pembalap veteran lain sebagai perbandingan dalam melihat apakah Marquez mampu membetot lebih dari sekadar momen gemilang. Akhir kata, sejumlah pertanyaan kini menggantung di benak penggemar MotoGP. Bisakah Marquez menjaga tubuhnya tetap sehat? Mampukah Ducati terus mengembangkan motor yang kompetitif untuk jangka panjang? Akankah generasi muda mampu menyalip dan menggoyahkan kekuasaannya? Waktu akan menjawab semuanya. Tapi satu hal jelas, pernyataan Tardozzi memberi sinyal optimisme besar terhadap masa depan seorang Marc Marquez, dan hal itu saja sudah cukup untuk membuat dunia balap semakin penasaran. Francesco Bagnaia akhirnya memberi klarifikasi atas kabar yang menyebut bahwa kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setimnya di Ducati pada tahun 2025 bakal memberikan tekanan mental besar bagi dirinya. Bukannya merasa tertekan, Bagnaia justru menyatakan bahwa kenyataannya sangatlah positif, dan dia merasa menikmati dinamika sebagai tandem Marquez. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 kali, mengawali keterkejutannya ketika mengetahui bahwa Ducati berpikir memasangkan dirinya dengan Marquez di tim pabrikan. Keputusan Ducati memprioritaskan Marquez, alih-alih mempromosikan Jorge Martin yang sebelumnya dianggap kandidat tim pabrikan, memantik spekulasi bahwa posisi Bagnaia akan terancam secara psikologis. Pada satu sisi, publik dan media sempat menduga bahwa menjadi rekan satu tim Marquez akan memicu semacam tekanan mental atau kompleks persaingan yang merugikan Bagnaia. Para pengamat menyebut Marquez selama ini dikenal sebagai pembalap yang menekan rekan setimnya agar tampil maksimal. Pendekatan yang dianggap bisa memicu konflik internal atau beban besar bagi pembalap lain. Namun dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Bagnaia menegaskan bahwa kekhawatirannya justru berubah menjadi pengalaman yang lebih positif dari dugaan awal. Awalnya, saya agak khawatir. Dia selalu bilang dia menekan rekan satu timnya, ujarnya. Tetapi kemudian ia tambah, sebaliknya, itu mengejutkan saya. Merasakan jadi rekan setim Marc Marquez sangat positif. Ia juga menceritakan momen kebersamaan di Jepang, usai Marquez mengunci gelar juara dunia ketujuhnya. Bagnaia menyebut bahwa mereka sempat pergi ke bar karaoke dan menikmati suasana santai bersama sambil minum sake, menunjukkan sisi manusiawi dari hubungan mereka di luar lintasan. Itu menyenangkan. Lebih jauh, Bagnaia memuji kehebatan Marquez. Menurutnya, siapapun yang menjadi rekan satu tim Marquez punya kesempatan belajar dari pengalamannya. Dia adalah salah satu pembalap terkuat dalam sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat dominan. Anda hanya bisa belajar dari Marc. Terlepas dari itu, sepanjang musim 2025 memang tidak berjalan mulus bagi Bagnaia ketika dibandingkan dengan Marquez. Kompetisi makin terasa kompetitif, dan Marquez sukses mengunci gelar lebih cepat dibandingkan Bagnaia. Marquez sendiri sempat menolak tawaran bergabung dengan Pramac Ducati untuk musim 2025, menuntut agar bisa langsung ke tim pabrikan atau ke Gresini. Akhirnya Ducati memilih melakukan perubahan strategi dan memasangkan Marquez sebagai pembalap pabrikan, memaksa keputusan internal untuk merombak susunan pembalap. Sementara itu, performa Bagnaia di musim ini relatif lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Ia sukses meraih 2 kemenangan di balapan minggu, namun jumlah itu jauh tertinggal dibanding capaian total Marquez maupun ekspektasi diri sendiri dari musim sebelumnya. Tak hanya itu, Bagnaia juga mengalami momen sulit di Mandalika, di mana 2 kali gagal finish membuatnya merasakan kebingungan dalam mencari tahu apa yang salah dengan performanya. Dalam perjalanan musim 2025, Marquez pun menghadapi tantangan fisik. Ia mengalami cedera pada bahu kanan saat bersenggolan dengan Marco Bezzecchi pada sesi balapan di Mandalika. Akibat cedera itu, Marquez dipastikan absen di 2 seri berikutnya, MotoGP Australia dan Malaysia. Sebagai penggantinya sementara, Ducati menurunkan pembalap penguji mereka, Michele Pirro, meskipun baru dikonfirmasi untuk seri di Australia, Phillip Island. Meski absennya Marquez di 2 seri tersebut bisa menjadi tantangan bagi tim,
Bagnaia sejauh ini tampak memanfaatkan momentum kemenangan di Jepang sebagai titik kebangkitan. Namun, inkonsistensi dalam beberapa seri, terutama insiden di Mandalika, tetap menjadi catatan penting dalam musimnya. Klarifikasi Bagnaia ini menjadi semacam counter narasi terhadap kabar miring yang sempat berkembang terkait tekanan mental. Ia memilih menyoroti hubungan profesional dan personalnya dengan Marquez yang jauh dari frenemies, melainkan lebih bersifat saling mendukung dan saling bertumbuh sebagai pembalap. Bagi dunia MotoGP, dinamika semacam ini menarik perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan persaingan di lintasan, tetapi juga aspek psikologis yang sering tersembunyi di belakang layar. Bagaimana dua pembalap top berbagi ruang, berkompetisi, dan memelihara profesionalitas bisa menjadi pelajaran tersendiri tentang keseimbangan mental dalam olahraga kelas atas. Kedepannya, akan menarik untuk melihat bagaimana Bagnaia mengelola tekanan dari ekspektasi sendiri dan publik, serta sejauh mana kolaborasi dan rivalitasnya dengan Marquez akan membentuk performa Ducati secara tim. Sementara itu, absennya Marquez di beberapa seri juga membuka peluang bagi Bagnaia untuk memperlihatkan kekuatannya secara mandiri, tanpa bayang-bayang rekan satu timnya.